Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video perbedaan koreo supporter Malaysia dengan supporter timnas Indonesia. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Semangat meniru dan menunjukkan dukungan penuh terhadap tim nasional tampaknya mendorong supporter Malaysia untuk mencoba membuat koreografi atau tifo raksasa seperti yang dilakukan oleh supporter Indonesia. Namun alih-alih menuai pujian, koreografi buatan fans Harimau Malaya justru menuai gelak tawa dari para netizen se-Asia Tenggara. Kelompok supporter Malaysia yang menamakan diri mereka Gelora Malaya meluncurkan sebuah tifo besar bergambarkan sosok pria berkepala pelontos mengenakan jas hitam dan dasi merah, lengkap dengan simbol AFC di dada. Yang membuatnya menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial adalah dua telapak tangan sosok tersebut yang memegang angka 7 dan simen dalam posisi mencengkeram seperti menyampaikan pesan tertentu. Namun sayang, bukannya menimbulkan kesan megah atau penuh makna, sebagaimana tifo supporter Indonesia yang dikenal dengan koreografi bercorak sejarah dan nasionalisme tinggi, tifo Malaysia ini malah menuai kritik, kebingungan, bahkan guyonan di berbagai platform media sosial. Tak hanya dari luar negeri, banyak fans Malaysia sendiri yang mengaku tak memahami makna tifo tersebut. Kalangan fans Malaysia, sejak tifo itu dikibarkan tepat saat lagu kebangsaan Malaysia, Negaraku, mulai berkumandang, beberapa kamera siaran langsung televisi langsung mengarah pada koreografi besar tersebut. Sayangnya, bukan kekaguman yang muncul, tetapi ekspresi bertanya-tanya. Bahkan komentator dari salah satu stasiun televisi Malaysia terdengar bingung menjelaskan apa makna dari tifo tersebut. Setelah pertandingan, unggahan foto tifo itu langsung memenuhi lini masa media sosial, mulai dari X, Twitter, Instagram, hingga TikTok. Beberapa komentar dari netizen Malaysia justru menjadi viral karena mereka sendiri tidak tahu maksud dari gambar yang ditampilkan. Bro ini siapa? Kepala botak, jas hitam, macam penjual insurans. Tapi kenapa pegang angka 7 sama 9? Tulis akun @Syazwan_Muda di X. Saya tengok macam bos mafia dari drama TVB. Tapi kenapa AFC letak di dadanya? Ini koreografi patriotik ke iklan rokok, tambah akun @Cipwanamira. Bahkan muncul teori-teori liar yang menyebutkan angka 7 dan 9 merujuk pada tanggal penting. Namun, tidak ada satupun yang bisa mengaitkannya secara logis dengan sejarah sepak bola Malaysia. Sebagian berspekulasi bahwa angka 779 adalah angka keberuntungan dalam budaya lokal. Namun kembali, tak satupun penjelasan mampu mengikat makna dengan koreografi tersebut. Dibandingkan dengan tifo Indonesia, langit dan bumi, perbandingan pun tidak terelakkan. Koreografi megah supporter timnas Indonesia yang sebelumnya menggemparkan dunia saat laga kontra Cina di JBK Jakarta masih hangat di ingatan publik. Kala itu, koreografi bergambar Gatot Kaca terbang di langit Nusantara lengkap dengan efek 3D dari ribuan lembar koreografi dan lighting mendapat pujian dari berbagai media internasional. ESPN bahkan menuliskan bahwa supporter Indonesia kini telah menembus kelas dunia dengan kemampuan visual setara koreografi klub-klub elit Eropa. Bandingkan dengan tifo Malaysia yang terkesan seperti karikatur tanpa konteks jelas. Netizen menyebut perbedaan keduanya seperti langit dan bumi. Bahkan supporter dari negara tetangga seperti Thailand dan Singapura tak ragu memberi reaksi sarkastik. Saya kira itu poster film thriller tahun 90-an. Ternyata tifo, tulis seorang fans Thailand di Facebook. Mungkin maknanya terlalu dalam, sampai tak ada yang bisa pahami, termasuk pembuatnya, timpal netizen dari Singapura. Pengakuan pahit, kami tak tahu maknanya. Yang lebih mengejutkan, ketika wawancara dilakukan oleh media lokal Malaysia, beberapa anggota Gelora Malaya mengaku bahwa mereka hanya membantu mengangkat koreografi tanpa tahu makna gambar tersebut. Koreografi Arsenal kalah jauh dari tifo. Supporter timnas Indonesia. Dunia sepak bola menyebutnya bak bumi dan langit. Dunia sepak bola kembali terguncang. Bukan karena gol spektakuler, bukan pula karena rekor-rekor baru yang tercipta di lapangan hijau, melainkan oleh sebuah perbandingan tajam dan menggelitik antara dua dunia koreografi stadion. Tifo timnas Indonesia versus tifo klub besar Eropa, Arsenal.
Isu ini meledak di berbagai forum sepak bola dunia dan menjadi topik hangat di media sosial. Setelah laga Arsenal versus PSG di semifinal Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Emirates Stadium, London. Kala itu, ribuan fans The Gunners membentangkan tifo yang dikabarkan menelan biaya sebesar £12.000 atau setara 249 juta. Namun, tifo yang ditampilkan hanya bergambar logo meriam putih dengan latar merah khas Arsenal, tanpa koreografi gerak atau narasi visual yang mencengangkan. Bandingkan dengan tifo yang ditampilkan oleh supporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, BK. Dalam 3 laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat menghadapi Bahrain, Jepang, dan Cina. 3 koreografi kolosal bertema mitologi, simbol perlawanan, dan cerita Nusantara itu langsung menghantam kesadaran visual dunia sepak bola. Saya kira Arsenal akan tampil memukau dengan dana sebesar itu. Tapi setelah melihat apa yang dilakukan supporter Indonesia, rasanya tifo Arsenal itu seperti gambar anak tike dibanding karya museum. Tulis @footballvision, akun sepak bola terkemuka asal Spanyol di platform X, dulu Twitter. #3 tifo spektakuler yang membuat dunia membisu. 1. Garuda vs Godzilla, Indonesia vs Jepang. Saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang, koreografi raksasa terpampang megah di tribun timur GBK. Sebuah lukisan hidup menggambarkan pertarungan antara Garuda Perkasa, simbol nasional Indonesia, melawan Godzilla, monster raksasa ikonik dari Jepang. Sayap Garuda mengepak ke angkasa, sementara Godzilla mengaum di lautan api. Ribuan supporter memainkan warna dan pola dengan kain dan spanduk koreografi yang tersinkronisasi. Dunia maya terdiam, tidak ada kata yang bisa menggambarkan kemegahan itu. 2. Gatot Kaca. Hancurkan tembok Cina, Indonesia versus Cina. Koreografi paling viral terjadi saat laga hidup mati melawan Cina. Supporter Indonesia menampilkan Gatot Kaca, tokoh pewayangan Mahabharata yang memiliki kekuatan terbang dan otot kawat tulang besi, tengah menghancurkan tembok besar Cina dengan pukulan petirnya. Koreografi itu menjadi trending di 11 negara dan masuk pemberitaan utama media top dunia seperti ESPN, Marca, dan Liquid. Gajah vs hiu emas Indonesia Bahrain. Sebelum laga tersebut, tifo Indonesia menggambarkan seekor gajah bertarung melawan hiu emas, menggambarkan kekuatan dan kelincahan yang disatukan dalam satu layar koreografi raksasa. Sekali lagi, dunia menoleh ke Jakarta. Bukan karena skor, tapi karena kemegahan budaya supporter. Arsenal di sini imajinasi miskin. Usai pertandingan Arsenal versus PSG, banyak pengamat mempertanyakan bagaimana mungkin klub sekelas Arsenal dengan dana miliaran hanya menampilkan koreografi statis tanpa kedalaman cerita. Tim sekelas Arsenal seharusnya menjadi panutan visual sepak bola Eropa. Tapi kenyataannya, mereka bahkan tidak bisa menyaingi kreativitas fans Indonesia yang bukan hanya mencintai sepak bola, tapi juga menghidupkan budaya mereka di tribun. Ujar Jacques Rolland, kolumnis sepak bola Prancis yang juga menjadi panelis UEFA Visual Excellence Committee. Tagar tifo Indonesia lebih dulu menjadi trending global, bahkan menyalip COYG, Come on you Gunners, dalam waktu 2 jam setelah pertandingan. Bahkan mantan pemain Arsenal sendiri, Jack Wilshere, turut mengomentari melalui akun pribadinya, "Saya cinta Arsenal, tapi harus saya akui, tifo supporter Indonesia benar-benar di level berbeda. Itu bukan koreografi biasa, itu pertunjukan seni." Tifonesia jadi istilah baru di dunia. Di platform Reddit dan X, netizen mulai menggunakan istilah baru, Tifonesia, gabungan kata tifo dan Indonesia untuk menggambarkan standar baru koreografi stadion. Beberapa fans menyamakan karya supporter Indonesia dengan pertunjukan pembukaan Olimpiade. Salah satu pengguna Reddit menulis, "What Indonesia fans are doing is not just football support, it's performance art. Tifonesia is the future of fan culture." Kini di Osaka, dunia menanti kejutan berikutnya. Timnas Indonesia saat ini telah tiba di Osaka, Jepang, untuk menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski skuad Garuda besutan Patrick Kluivert sudah memastikan diri lolos ke ronde keempat, semangat dan determinasi tak luntur. Bahkan kabarnya supporter Indonesia telah mempersiapkan koreografi spektakuler di laga ini yang bakal kembali mengguncang dunia. Dari bocoran yang beredar di media sosial, koreografi yang akan ditampilkan menggabungkan elemen samurai, bunga sakura, dan Garuda emas. Kolaborasi visual ini disebut-sebut sebagai simbol persahabatan sekaligus kekuatan dua bangsa Asia yang tengah bersinar di sepak bola dunia. Tak hanya supporter lokal Indonesia,
diaspora Indonesia dari seluruh Jepang telah bergerak ke Osaka. Ribuan supporter dengan atribut merah putih mulai mendatangi Stadion Suita City. Sementara puluhan media Jepang mengirim reporter untuk meliput tak hanya pertandingan, tapi juga koreografi dan gaya dukungan fans Indonesia. Jika sebelumnya koreografi hanya dianggap hiburan, kini lewat tangan supporter Indonesia, koreografi stadion telah naik kelas menjadi diplomasi budaya dan ekspresi global.